kami dari kelompok 2 Informatika ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengumpulan data. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Saya Nuas Mandala. saya Aisyah Rizky Maharani. saya Davina Zaka, saya Nafisa Caroline, Saya Herisa. Saya Novita Indrianti. saya Citra Betulandia. Data dan peranan data. Data berasal dari bahasa Latin datum yang berarti fakta. Data adalah informasi dari suatu kejadian yang diperoleh melalui pencatatan, pengamatan, atau pengukuran dan bisa berbentuk teks, angka, gambar, suara, maupun video. Perkembangan teknologi informasi seperti media sosial, e-commerce, internet, dan Internet of Things membuat jumlah data meningkat sangat cepat. Data dihasilkan dari berbagai aktivitas seperti mengirim pesan, mengunggah foto, menggunakan CCTV, berbelanja online, hingga memesan ojek daring. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti navigasi menggunakan Google Maps juga bergantung pada data. Karena itu, teknologi modern tidak hanya menghasilkan data dalam jumlah besar, tapi juga sangat membutuhkan data untuk dapat berfungsi. Adapun contoh penggunaan yang melibatkan banyak data. Yang pertama ada internet. Internet menjadi sumber informasi tak terbatas karena banyak data tersedia dan terus bertambah setiap hari. Penggunaan mencari informasi melalui mesin pencari dengan lebih dari 7 miliar penduduk dunia sebagai pengguna internet dan setengah pencarian dilakukan lewat perangkat mobile. Setiap pencarian direkam browser sebagai data baru yang digunakan untuk menyesuaikan hasil pencarian, meningkatkan sistem pencarian, serta mempelajari perilaku pengguna agar iklan yang ditampilkan lebih tepat sasaran. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial adalah produsen dan pengguna data terbesar. Setiap hari, ratusan ribu foto dibagikan di Instagram dan Snapchat, lebih dari 4 juta video ditonton di YouTube, serta sekitar 456 ribu kicauan dikirim melalui Twitter. Data per 21 Juni 2019 menunjukkan Facebook memiliki 2,38 miliar pengguna aktif dengan rata-rata 1,56 miliar login harian. Setiap hari ada 300 juta foto diunggah, serta tiap menit muncul 510.000 komentar dan 293.000 status baru. Interaksi pengguna melalui status, komentar, foto, dan pesan terus menghasilkan data baru yang dianalisis oleh platform untuk mempelajari perilaku, pola hidup, dan preferensi pengguna. Hasil analisis tersebut dimanfaatkan untuk menayangkan iklan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh pengguna teknologi setiap hari menjadi salah satu penyumbang data saat ini. Menurut data yang tersedia, setiap menit ada 16 juta pesan teks, 156 juta email, dan lebih dari 100 juta spam email yang dikirimkan. Data ini belum termasuk panggilan suara dan video yang dilakukan melalui aplikasi-aplikasi seperti Skype, WhatsApp, Line, Telegram, Messenger, dan lainnya. Semua aktivitas tersebut akan menciptakan data yang baru. Selanjutnya yang keempat ada CCTV. Penggunaan teknologi CCTV atau nama lainnya yang disebut closed circuit television di lingkungan pribadi maupun ruang publik. Beberapa jaringan CCTV yang digunakan untuk memantau situasi kota besar di dunia bahkan telah dilengkapi dengan keamanan dan penerapan aturan lalu lintas. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas, data CCTV digunakan untuk menjadi alat penegak hukum. Selain itu, data CCTV juga dapat digunakan sebagai penggunaan jaringan CCTV yang semakin luas akan bukti dan alat penyelidikan jika terjadi tindakan kriminal, meningkatkan jumlah data yang ada.
Bagian yang ke-E, sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi adalah sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mencatat, menyimpan, dan mengolah data dari setiap aktivitas atau transaksi. Data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Penggunaan sistem ini menyebabkan jumlah data terus bertambah seiring waktu. Bagian F, Internet of Things atau yang biasa disebut IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat ke jaringan internet sehingga dapat mengirimkan dan menerima data secara real-time. IoT besar karena menghasilkan data dalam jumlah terus perangkat untuk merekam aktivitas yang digunakan memantau kinerja dan mendeteksi kerusakan sejak dini. 2. Berbagai teknologi untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengumpulan data aktif dan pengumpulan data pasif. Pengumpulan data aktif adalah proses pengumpulan data yang terjadi ketika pengguna terlibat langsung, misalnya kasir, memasukkan data transaksi di supermarket, pelanggan mengisi data pribadi di toko online, atau saat membuat akun email. Pengumpulan data pasif adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara otomatis tanpa keterlibatan langsung manusia, seperti CCTV yang merekam lingkungan atau lalu lintas secara terus-menerus. Contoh teknologi yang digunakan: A. Web-based dan mobile survey. Salah satu aplikasi untuk mengumpulkan data yang berkembang cepat dalam 10 tahun terakhir di banyak negara adalah web-based dan mobile survei tanggapan, pemikiran, keinginan, atau kebiasaan apps. Teknologi ini digunakan untuk mendapatkan subjek yang disurvei melalui halaman web atau aplikasi mobile. B. Pelacakan GPS. Ini pelacakan GPS adalah teknologi untuk mengumpulkan data posisi orang atau benda secara real-time. Data dipakai untuk memantau pergerakan kendaraan dan mempelajari pola pergerakan penumpang agar memudahkan mengemudi menentukan arah. Teknologi pelacakan web. Teknologi pelacakan web bekerja seperti halnya showcase yang memungkinkan peneliti memantau aktivitas seseorang ketika melakukan aktivitas online. Di antaranya halaman web apa yang dikunjungi, lama waktu yang digunakan, link apa yang diklik, dan sebagainya. D. Chatbot. Chatbot adalah teknologi berupa program yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan artifisial intelijen yang menggunakan prosesan bahasa natural untuk dapat melakukan percakapan dengan penggunanya. fMRI dan EEG, Functional Magnetic Resonance Imaging. fMRI adalah teknologi yang digunakan untuk memonitor perubahan dan respon dari bagian-bagian tertentu otak ketika mendapat berbagai stimulus. Selain fMRI, teknik lain yang digunakan untuk mempelajari aktivitas kelistrikan otak dan respon emosi terhadap materi marketing adalah electroencephalogram program EEG. F. Respon galvanik kulit. Ketika tubuh atau pikiran manusia mendapat stimulus, tubuh akan mengalami reaksi kimia tertentu yang akan menghasilkan sinyal listrik di kulit akibat dari reaksi kimia tersebut. Sinyal tersebut disebut dengan GSR. G. Teknologi eye tracking. Teknologi eye tracking memiliki kemampuan untuk menelusuri gerakan mata subjek yang diteliti secara real time. Dengan merekam dan mempelajari data dari apa yang dilihat seseorang dan menarik perhatian mereka, akan membantu orang-orang yang bekerja pada bidang periklanan, desain web, dan desain produk. Data rekaman dikuantifikasi dan dianalisis berdasarkan pola dan juga kekuatan tatapan mata. H. Teknologi crawler. Data interaksi di media sosial dapat direkam dengan menggunakan teknologi crawler. Teknologi tersebut akan merekam interaksi pengguna terhadap topik-topik tertentu.
Data interaksi tersebut kemudian dianalisis dan diambil simpulannya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dijadikan acuan untuk membuat kebijakan strategis bisnis organisasi. Data transaksi. Salah satu cara merekam data yang umum adalah melalui perekaman data transaksi, seperti pada toko online, marketplace, atau aplikasi toko konvensional. Data pelanggan dan transaksi direkam melalui sistem transaksi lalu disimpan ke basis data perusahaan dan dapat ditampilkan kembali untuk kebutuhan manajemen atau operasional perusahaan. Berbagai jenis reader. Beberapa sistem teknologi dilengkapi perangkat reader untuk menangkap dan mengirim data ke sistem. Reader yang umum digunakan antara lain barcode reader, RFID reader untuk kartu kehadiran atau pembayaran, serta pembaca sidik jari dan retina. Perangkat Internet of Things. Teknologi IoT atau Internet of Things memungkinkan perangkat terhubung ke internet sehingga bisa dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh. Untuk perangkat IoT menggunakan sensor mendeteksi kondisi seperti suhu, tekanan, kelembapan, kecepatan, dan ketinggian. Data dari sensor dikirim ke perangkat lain seperti komputer dan smartphone. Agar kondisi bisa dilihat, dari sana pengguna juga bisa mengirim perintah untuk mengontrol dan mengatur perangkat. 3. Aspek privasi dalam pengumpulan data. Dalam pengolahan data ada 3 aspek penting yang saling berkaitan. Yang pertama privasi, yang kedua kepercayaan, dan yang terakhir keamanan. Privasi data adalah aturan tentang siapa yang boleh mengumpulkan, mengakses, dan menggunakan data. Tujuannya adalah melindungi data agar tidak diakses dan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Privasi data yang terjaga berarti memenuhi hal berikut. A. Data dikumpulkan dengan akurat dan lengkap. B. Data bebas dari penggunaan yang tidak ada pada tempatnya. C. Data bebas dari akses yang tidak terotorisasi, terutama data pribadi. D. Dapat diperiksa, diperbarui, atau diperbaiki oleh orang yang berhak. E. Ketersediaan konten data untuk diakses dan data dimiliki dengan sah secara hukum. Privasi data adalah pengaturan tentang bagaimana data dikumpulkan, diakses, digunakan, serta siapa yang berhak atas data tersebut. Intinya, privasi data bertujuan melindungi data dari akses dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Privasi data bagi remaja. 1. Bikin password susah ditebak. Jangan pakai nama atau tanggal lahir. Pakai huruf ditambah angka. Jangan samain password semua akun. 2. Aktifkan pengaman 2 langkah di Instagram, WhatsApp, dan email Google supaya kalau password bocor, akun tetap aman. 3. Jangan share data pribadi. Alamat rumah, lokasi, kartu pelajar, kode OTP, jangan posting atau dikirim ke orang. 4. Aplikasi jangan dikasih izin sembarangan kalau nggak perlu kamera atau lokasi, matikan izinnya. 5. Kalau lagi di HP orang, selalu logout akun lama yang tidak dipakai, lebih baik dihapus. 6. Jangan klik link aneh. Contoh, pesan akun kamu bermasalah, biasanya tipu-tipu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.